Masih di kebun Adenia Nurseri. Ini yang kita dasari sebulan yang lalu. Kita sudah mulai untuk membersihkan percabangan seperti ini. Ini harus kita bersihkan dan kawat sudah bisa dibuka. Dan ikuti terus seni flora. Sing penting happy. Halo. Jumpa lagi bersama Seni Floras, channel yang membahas tentang semua tanaman hias. Tapi kali ini kita akan membahas kembali bonsai anting putri. Seperti yang saya pernah janjikan, akan mengupload dan sharing tahap demi tahap dari program dan pembentukan anting putri ini. Yang awalnya kita sudah masuk pot, dan setelah 1 bulan kita beri pengawatan, ada video di video sebelumnya. Dan sekarang ini kita harus langkah selanjutnya membuka kawat, karena seperti ini kawat sudah mulai kuat mengikat percabangan. Jadi kalau bahasa Jawanya pingget. Jadi nggak boleh lepas dari pengamatan. Sebulan setelah pengamatan sebaiknya kita harus sudah buka agar tidak terlalu minggat gitu ya. Posisinya jadinya seperti ini. Ini contoh yang ini yang lebih jelas. Seperti ini kita akan buka kawat-kawat yang udah dalam masuk ke cabang, supaya perkembangan percabangan akan lebih maksimal. Jadi dari awal kita nolkan, tumbuh percabangan, kita kawati, sebulan kemudian pengawatan kita buka. Dan ini kita di tahap ketiga ya, ketiga pengawatan, buka pengawatan. Sebaiknya pun kalau bisa rajin ini dibersihkan, jadi lebih nampak lah dan sehat kena matahari. Oke, kita lanjutkan aja dan ikuti terus, yang penting happy. Oke, langkah pertama kita cek dulu mana percabangan yang enggak diperlukan lagi, kita buang terus. Dan mana yang kira-kira mau kita tambahkan, kita jaga dulu ya, kita jaga, nanti kita akan arahkan kembali untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Jadi tahap pertama kita seleksi dulu, lalu kita buka kawat yang sebulan lalu kita kawati untuk pemberian dasar. Oke, selesai kita pembukaan kawat. Jadi kondisinya seperti ini, karena percabangan masih terlalu muda ya, belum kuat. Jadi rebah seperti ini. Kalau kita buka kawat, itu gunanya kita akan kasih sokong-sokong kayu untuk mengarahkan dia ke arah atas. Tapi sebelumnya kita harus kontrol dulu mana yang perlu kita pakai, kita kawati, mana yang kita buang. Jadi sementara kita ikat ini dulu biar pengerjaannya gampang. Nah, seperti
seperti ini. Kita seleksi seperti ini, cabang sudah minta dibuang. Ini kita buang. Yang ini bisa kita arahkan untuk ngisi kekurangan. Ini bisa, ini karena sudah rapat dengan sini, ini kita buang. Jadi pembesarannya fokus di yang ada. Ini satu bisa kita pakai untuk mengisi ruang sini, yang cover di sini. Oke, kita kasih pengawatan dulu. Jadi sambil menunggu pembesaran dari batang, setelah ini agak rileks lah, agak lebih lapang untuk kita kondisikan. Tinggal membuang-buang percabangan baru yang dari sini, yang agak terlalu mengkhawatirkan setelah pengawatan sebulan itu harus kita kontrol. Kalau nggak dibuka ya boleh dibilang fatal. Batang tercekik kawat bisa patah sini kalau kita buka. Waktu itu kita harus kontrol betul dan jangan sampai kelewatan. Ini akan lebih dominan membesar, dan ini yang kita bentuk dasar tadi kalah. Oleh sebab itu kontrol dari awal itu penting. Jangan sampai terlewat seperti ini. Nah, ini karena ini masih bisa kita pakai, kita bisa alihkan. Tetap nanti arahnya akan seimbang dengan yang sini gitu. Tapi kalau kita biarkan, nggak kita kawati yang model-model tunas air seperti ini, dia akan mengalahkan semua. Itu gunanya kita kontrol sambil buka kawat. Kita tinggal arahkan yang ke arah mana yang kita perlu isi. Nah, ini. Jadi sambil kita buka, sambil kita mengisi kekurangannya. Karena di posisi bonsai ini memang intinya ya menunggu waktu terus berjalan. Dan oke, selesai. Setelah ini ada percabangan, kita buang. Kita hanya membesarkan percabangan yang ada. Jadi seperti ini, kita udah kelihatan ya kerangkanya. Inilah bentuk dasar yang akan kita besarkan percabangannya. Waktu itu dari tanam dasar besarkan cabang segini kita 1 tahun. Jadi ini kita akan tunggu mungkin sekitar 7 bulan 8 bulan, kita udah bisa potong press lagi untuk selanjutnya. Untuk sementara ini seperti ini. Nah, kita harus kasih penyangga. Kita udah siapin bambu ya, namanya MacGyver, peralatan semua lengkap kalau perlu dia ada. Seperti ini bertujuan untuk menyangga dan perkembangan percabangan itu nggak lari lagi gitu. Nah, jadi seperti ini, boleh didekatkan ini udah positifnya gini, dia nggak akan berubah. Kita hanya tunggu pembesaran dari perantingan tadi. Di sini ada kekurangan ketika kita lambat untuk membuka kawat ini seperti ini. Nih, boleh dicek dekat. Kawat sudah terlalu mengikat jauh. Ini terjadi, nah, kita membuka kawat kita terjadi luka-luka seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nih, ini karena terlalu lama, nah, pinggetnya ini nah, sampai melukai kulit. Nah, sampai seperti inilah. Jadi kalau bisa untuk tahap dasar kita harus kontrol. Kalau bisa dari awal pengawatan seperti ini, jangan lebih dari 1 bulan kita harus buka untuk menjaga ya nggak nampak juga, bekas pengawatan ini nggak nampak, dan hasilnya kan lebih bagus lah. Dimana-mana kalau yang dirawat kan tetap lebih auranya lebih bagus. Luka-luka ini nanti akan kita bersihkan, kita akan kasih salep kambium seperti biasa.
Oke, sementara ini selesai seperti ini. Perlu kita rangkum ya supaya lebih jelas. Seperti ini. Awal mula kita penggal dasar seperti ini. Kita tanam, kita besarkan ranting ini selama 1 tahun. 1 tahun kemarin kita bongkar, kita ganti media, kita tunggu perantingan ini. Perantingan setelah 1 bulan ditanam, tumbuh perantingan. 1 bulan itu kita pengawatan dasar. Setelah pengawatan dasar 1 bulan seterusnya, kondisi sekarang ya, kita buka kawat untuk mengelos perantingan ini dan membesarkan ini. Kalau yang ini kita tunggu 1 tahun, yang ini mungkin sekitar 7 bulan 8 bulan. Setelah itu kita penggal dasar balik untuk mengambil anak ranting lagi. Jadi prosesnya seperti itu, dan tujuan menyanggah ini untuk menjaga kondisi bentuk yang awal ini, dan pertumbuhannya akan tetap bagus dan naik ke atas untuk pembesaran ranting-ranting ini. Jadi kita buang ya daun seperti ini. Nah, seperti ini dan bersih seperti ini, bertujuan untuk agar udara panas dan cahaya matahari ini bisa langsung kena ke perantingan, jadi lebih sehat dan perkembangannya akan lebih maksimal. Gulma bisa kita bersihkan, dan kita hanya di tahap sampai sini, kita hanya menunggu perantingan ini sesuai ngepen dengan yang di bawah ya, selama lebih kurang kalau prediksi saya 7 bulan 8 bulan kita nolkan kembali. Jadi itulah tahapnya, prosesnya, dan nanti kita akan upload terus perkembangannya. Untuk sekarang sampai di sini dulu sharing-sharingnya, semoga bermanfaat untuk kita para penggemar bonsai Anting Putri Indonesia. Lalu mohon maaf, ini hanya edukasi dan sharing-sharing pengalaman. Mungkin banyak yang bertanya, ada dijual. Kita akan jual nanti. Untuk sementara kita akan jual bonggol-bonggol yang baru siap dibongkar dari lapangan, kita bisa jual. Untuk yang proses seperti ini, ya mohon maaf, kita harus selesaikan sampai dia setidaknya perantingan pun enak dilihat lah, jadi dasaran. Baru mungkin setahun lagi kita bisa buka sel untuk yang seperti ini. Sekali lagi mohon maaf, bukan nggak mau dijual, tapi kita tetap ada sel untuk jual ya, bonggol-bonggol yang baru bongkar dari lapangan. Untuk melanjutkan kita edukasi perkembangan tahap demi tahapnya dari Anting Putri ini. Yang penting happy.